Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di acara Bincang Biologi, belajar bersama guru kreatif. Insya Allah masih tetap di acara Sukses UTBK ataupun SBMPTN di tahun ini, teman-teman. Insya Allah pada video kali ini kita masuk ke pokok bahasan baru, yaitu mengenai metabolisme dalam kajian katabolisme terlebih dahulu, gitu ya. Nah, sebab nanti di metabolisme kita akan membahas katabolisme juga anabolisme. Nah, di pertemuan pertama ini kita konsentrasikan terlebih dahulu pada pokok bahasan metabolisme dengan subtemanya katabolisme ya. Oke, baik, kita akan bahas. Apa saja soal-soal yang telah saya persiapkan di katabolisme bagian pertama ini, teman-teman? Nanti kita akan perbincangkan semuanya gitu ya. Ini adalah soal-soal yang sering keluar di UTBK berkenaan dengan katabolisme. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, baik. Soal pertama, teman-teman kita perhatikan. Oke, kita akan lihat. Di soal pertama disebutkan katanya enzim yang bekerja. Oke, ini soal pertama nih mengenai katabolisme berkenaan dengan enzim ya. Enzim yang bekerja secara spesifik katanya. Oke, kerja enzim tersebut sangat dipengaruhi oleh apa? Oke, kita akan membahas berarti konsep ini mengenai tentang enzim ya. Oke, di konsep ketika kita berbicara enzim teman-teman, oke ini saya punya sesuatu untuk kita perbincangkan nih berkenaan dengan kerja dari enzim. Nah, jika saya punya suatu reaktan teman-teman, di sini ada reaktan gitu ya antara A dengan B, molekul A dengan molekul B itu dia bergabung gitu ya. Kita sebut adalah reaktan. Jadi substrat yang akan kita pecah. Nah, jika reaktan ini kita pecah, teman-teman, tidak menggunakan bantuan dengan yang namanya enzim, maka reaksinya itu dia digambarkan dengan garis hitam yang ini. Gitu ya. Jadi saya ulangi, jika reaktan dipecah tanpa menggunakan enzim, maka gambarnya itu bisa diperlihatkan dengan garis yang warna hitam ini. Dia membentuk sebuah gunung yang sangat tinggi yang akhirnya dia akan membentuk sebuah produk gitu ya, atau zat yang kita inginkan. Nah, ini teman-teman kalau kita tarik dari ujung gunung ini sampai ke titik di mana reaktan itu dia ada, maka kalau kita tarik dari atas ke bawah ini, kita menghasilkan garis panah yang hitam ini. Bahwa ini menunjukkan ini merupakan aktivitas energi yang dibutuhkan untuk memecah reaktan ini tanpa menggunakan sebuah enzim. Artinya energi yang dibutuhkan untuk memecah reaktan ini teman-teman ternyata dibutuhkan energi yang sangat tinggi untuk sampai membentuk sebuah produk gitu ya. Nah, berbeda ketika reaktan ini, substrat ini kita pecah dengan bantuan yang namanya reaksi digabungkan dengan enzim. Contoh, kita lihat grafiknya. Nah, jika reaktan ini kita pecah dengan menggunakan enzim, maka grafiknya bisa kita lihat dengan yang berwarna pink ini, teman-teman. Jadi gunung yang dihasilkan itu dia lebih pendek dibandingkan gunung ketika dia reaksinya tanpa menggunakan enzim. Gitu ya, sampai membentuk sebuah produk, maka kita bisa tarik dari gunung sini sampai ke bawah, yaitu yang warna pink ini menunjukkan bahwa energi yang dibutuhkan, energi aktivasi untuk memecah reaktan sampai menjadi produk itu sebesar ini. Gitu ya. Nah, bisa kita simpulkan bahwa jika reaktan dipecah dengan menggunakan enzim, ternyata dia bisa menurunkan energi aktivasi yang dibutuhkan untuk memecah reaktan menjadi produk. Itu adalah peran dari adanya enzim di dalam suatu reaksi. Gitu ya, kerjanya seperti itu, menurunkan energi aktivasi dengan jalan apa? Coba teman-teman lihat, kecepatannya bagaimana? Kecepatan yang dihasilkan untuk memecah lebih cepat juga. Gitu ya, jadi menurunkan energi aktivasi dan mempercepat reaksi yang berlangsung di dalam proses tersebut. Gitu ya, oke. Nah, kita masuk sekarang ke konsep yang pertama yang berkenaan dengan pertanyaan. Lalu faktor apa saja yang mempengaruhi kerja dari enzim? Yang pertama ada konsentrasi substrat.
Nah, konsentrasi substrat ini mempengaruhi kerja dari enzim itu. Contoh, jika kita tambahkan konsentrasi substrat, teman-teman, gitu ya. Jadi ketika substratnya kita tambahkan, maka dia akan meningkatkan laju reaksi. Gitu ya. Nah, kapan laju reaksi ini akan terus bertambah? Ketika konsentrasi substrat terus ditambahkan, jika sisi aktif pada enzim belum penuh. Kalau sisi aktifnya sudah penuh, maka kecepatan reaksi atau laju reaksi tidak akan meningkat, tapi dia menuju ke reaksi yang konstan, gitu ya. Jadi selama sisi aktif enzim belum habis, maka dengan adanya penambahan substrat, enzim masih bisa meningkatkan kecepatan reaksi. Namun ketika sisi aktifnya sudah habis, artinya dengan penambahan substrat lagi, maka kecepatan laju reaksi tidak akan bertambah. Gitu ya, dia akan menuju ke kecepatan yang optimum, yang maksimum gitu. Itu dia. Jadi dipengaruhi kerja enzim itu oleh banyak sedikitnya atau konsentrasi dari substratnya, gitu ya. Yang kedua adalah pH. Nah, berkenaan dengan kondisi pH ini, teman-teman, nanti tidak semua enzim bekerja pada semua pH, gitu ya. Nah, kita misalkan di mulut saja ada enzim yang bernama amilase, gitu ya, atau petialin. Nah, petialin di mulut dia kerja dalam keadaan netral. Tapi lain halnya ketika masuk ke daerah lambung, itu ada enzim tertentu yang dia mampu bertahan atau makan aktif ketika dalam suasana asam, yaitu pepsin, gitu kan ya. Atau berbeda ketika masuk ke dalam usus, mesti dalam keadaan basa. Nah, seperti itu. Artinya pH menentukan enzim untuk bekerja. Artinya pH juga menentukan sifat dari atau kerja dari enzim itu. Gitu ya. Nah, nanti ketika misalkan dalam keadaan enzim misalkan amilase atau misalkan pepsin sajalah kita simpan dalam keadaan netral, maka dia belum dalam keadaan aktif. Gitu kan ya. Tetapi ketika dia bersentuhan dengan suasana asam, maka awalnya sebelum jadi pepsin itu kan dia zimogen, yaitu dalam tahapan pepsinogen, gitu ya. Enzim yang belum aktif, ketika bertemu dengan HCl maka dia jadi aktif. Nah, seperti itu, gitu ya. Nah, itu dia bahwa pH mempengaruhi dari kerja enzim. Terus selanjutnya ada yang disebut sebagai suhu. Nah, suhu ini teman-teman mempengaruhi kerja enzim juga. Suhu di atas atau suhu di bawah suhu optimum artinya suhu yang pas untuk enzim bekerja nih. Tidak boleh terlalu atas, tidak boleh juga terlalu bawah. Jika terlalu bawah, maka enzim dalam keadaan inaktif, dia belum bisa aktif. Tapi ketika dia terlalu tinggi, maka enzim bisa mengalami suatu istilah yang disebut sebagai denaturasi. Rusaknya komposisi enzim tersebut, gitu ya. Akibatnya fungsinya dia akan hilang atau tidak akan bekerja lagi. Gitu. Misalkan di tubuh kita lebih dari 40 derajat Celcius itu enzim akan denaturasi. Gitu ya. Oke, sip. Selanjutnya ada yang disebut sebagai aktivator. Nah, apa itu aktivator? Nanti ini adalah berkenaan dengan senyawa-senyawa atau ion-ion yang memang berperan mengoptimalkan kerja dari enzim untuk mengaktifkan enzim itu sendiri, gitu ya. Nah, laju reaksi enzim nanti dalam hal proses laju reaksi enzim ini dia sangat-sangat dipengaruhi oleh kadar yang disebut sebagai kadar dari aktivator, gitu ya. Jadi aktivator itu dia perannya sangat penting ketika enzim mau bekerja, gitu ya. Contohnya tadi pepsinogen, aktivatornya apa? HCl, gitu ya. Jadi perannya penting sekali. Sebelum ada HCl, maka pepsinogen terus dalam keadaan zimogen, terus dalam keadaan inaktif, gitu kan ya. Dia belum aktif, gitu. Dengan adanya aktivator dalam hal ini HCl, maka pepsinogen bisa berubah menjadi enzim yang aktif, yaitu pepsin, gitu ya. Oke, dan yang selanjutnya ada yang disebut sebagai inhibitor. Inhibitor ini adalah penghambat, gitu ya. Nah, zat-zat yang efektif atau dalam kadar kecil teman-teman, dia dapat menghambat jalannya reaksi kerja enzim. Jadi apapun yang sifatnya menghambat kerja enzim untuk dia melakukan laju reaksi, maka itu yang kita sebut sebagai inhibitor, penghambat, gitu ya. Apapun itu yang menghambat kerja dari enzim.
Begitu ya. Oke, sip. Itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Tambahannya di nomor 1 tadi disebutkan ada konsentrasi substrat. Selain konsentrasi substrat, juga konsentrasi dari enzim itu sendiri juga mempengaruhi. Gitu ya, banyak sedikitnya enzim juga mempengaruhi. Oke, sip. Nah, konsep yang kedua berkenaan dengan sifat-sifat enzim, ini tambahannya teman-teman gitu ya. Nanti enzim itu dia bersifat spesifik. Jadi ingat-ingat bahwa enzim bersifat spesifik. Artinya dia dipengaruhi oleh pH, oleh suhu gitu ya, spesifik gitu ya. Jadi dalam keadaan spesifik juga misalkan kita punya amilase, maka amilase hanya untuk memecah karbohidrat gitu ya. Pepsin hanya untuk memecah protein begitu ya. Jadi spesifik seperti itu gitu, tergantung pada jenis substrat yang akan dipecah. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dipengaruhi oleh suhu lingkungan, tadi sudah disebutkan, pH juga dipengaruhi. Jadi adanya suhu dan pH mempengaruhi aktivitas dari enzim itu dalam keadaan inaktif ataupun dalam keadaan dia mengalami denaturasi gitu ya. Nah, yang keempat dipengaruhi oleh konsentrasi substrat dan juga oleh konsentrasi enzim itu sendiri. Ya, ini sama dengan yang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Nah, enzim itu ingat-ingat teman-teman, komponen terbesarnya adalah protein. Maka sifat dari protein itu kan sensitif terhadap suhu. Gitu ya. Oke, sip, pintar. Jadi jawabannya, kerja enzim dipengaruhi oleh apa? Dia dipengaruhi oleh seluruhnya. Suhu lingkungan, pH medium, konsentrasi substrat, juga jenis dari substrat itu sendiri. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Jadi semuanya betul ya. Itu dia nomor pertama. Baik. Untuk soal yang kedua, teman-teman bisa perhatikan. Kita akan lihat di soal yang kedua ini katanya, pada proses respirasi, asetil-CoA dapat langsung masuk ke dalam siklus Krebs. Betul atau salah? Ingat, asetil-CoA itu dia produk dari DO ya, dekarboksilasi oksidatif. Sebab asetil-CoA katanya merupakan senyawa antara pada proses glikolisis. Tadi saya sebutkan ya. Oke, apakah betul atau salah? Kita akan bahas. Konsep yang pertama, teman-teman, ketika kita berbicara asetil koenzim A, maka dia merupakan senyawa yang terbentuk dari hasil dekarboksilasi oksidatif. Reaksi kedua di dalam respirasi aerob. Ingat-ingat tuh. Gitu ya. Nah, asetil CoA ini dia masuk ke dalam siklus Krebs akan berikatan dengan oksaloasetat. Gitu ya. Jadi di matriks mitokondria asetil CoA nanti ketika dia mau masuk ke siklus Krebs akan berikatan secara langsung dengan oksaloasetat. Itu dia proses pertama di dalam siklus Krebs-nya. Itu gitu ya. Nah, konsep yang kedua bahwa asetil CoA ini dibentuk pada tahapan DO tadi sudah disebutkan sehingga teman-teman dia merupakan bukan senyawa antara dari proses glikolisis. Sebab glikolisis hanya menghasilkan asam piruvat. Asam pirupatnya baru akan masuk ke DO, gitu ya, ke dekarboksilasi oksidatif. Jadi asetil CoA itu bukan senyawa antara di glikolisis, gitu ya. Jadi reaksinya seperti ini. Nah, tahap pertama di dalam respirasi aerob, teman-teman, ini kan proses glikolisis, gitu ya, di mana glukosa dipecah menjadi asam piruvat. Dua molekul asam piruvat terbentuknya dari satu glukosa. Nah, asam piruvat ini teman-teman dia akan masuk ke dalam matriks mitokondria, gitu ya. Dia masuk ke dalam matriks mitokondria melalui membran-membran mitokondrianya. Tentu dia akan mengalami proses yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Dengan tahapan yang pertama, DO itu tahapan pertamanya adalah dia akan melepaskan karbon dioksida terlebih dahulu. Jadi asam piruvat melepaskan karbon dalam bentuk CO2. Tahapan pertamanya di karboksilasi oksidatif itu. Yang kedua, dia akan melepaskan hidrogen. Jadi asam pirupatnya akan melepaskan hidrogen yang nantinya ditangkap oleh NAD+ membentuk NADH. Gitu ya. Dan tahapan yang ketiga, koenzim A yang ada di matriks mitokondria itu dia bergabung dengan komponen piruvat tadi, lalu dia akan membentuk suatu senyawa baru yang disebut sebagai asetil CoA. Nah, asetil CoA inilah sebagai produk akhir dari dekarboksilasi oksidatif. Tempat terjadinya di matriks mitokondria. Reaksinya ada 3 tahapan ini. Gitu ya.
Oke, seperti itu teman-teman. Jadi jawabannya pernyataan pertama betul, dia bisa masuk langsung ke siklus Krebs dengan berikatan dengan oksaloasetat, sedangkan yang pernyataan keduanya salah. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, baik, itu soal yang kedua. Bisa ya? Selanjutnya kita masuk soal yang ketiga. Ini dia. Nah, di soal nomor 3 disebutkan katanya, jika dalam tahap siklus Krebs dihasilkan 8 NADH, ini jika pemisalan teman-teman ada 8 NADH yang dihasilkan, gitu ya, dan 2 molekul FADH katanya, maka setelah transport elektron, berarti ketika masuk ke tahapan akhir, yaitu di transport elektron, maka katanya berapa ATP yang akan dihasilkan. Oke, kita akan bahas dulu nih bagaimana NADH dan FADH akan berubah menjadi ATP. Gitu ya. Oke, baik. Nah, berbicaranya proses terakhir pada respirasi aerob yaitu transport elektron, teman-teman, dia merupakan serangkaian peristiwa di mana di dalamnya terjadi proses pembinahan elektron juga ion-ion hidrogen. Itu dia reaksi-reaksi yang terjadi di dalam transport elektron. Nah, elektron tersebut, teman-teman, yang berpindah tersebut dia dibawa oleh NADH dan FADH. Kalau NADH-nya bisa dari glikolisis, dari DO, juga dari SK, gitu ya, dekarboksilasi oksidatif, juga dari siklus Krebs. Sedangkan FADH-nya itu dari mana? Dari siklus Krebs, gitu ya. Nah, dari substrat ke substrat lain secara berantai dengan pembentukan ATP melalui proses yang disebut sebagai fosforilasi oksidatif, atau bahasa kitanya ini reaksi yang terakhir di dalam proses transport elektron. Jadi elektron itu dibawa oleh NADH dan FADH, nanti di rantai transport elektron itu akan dipindah-pindahkan elektronnya. Gitu ya. Tujuannya buat apa? Nanti kita akan lihat. Oke, sip. Nah, NADH dan FADH ketika dia masuk atau mau diproses di dalam transport elektron, teman-teman, dia punya peran yang penting. Gitu ya, dia merupakan senyawa reduksi yang menghasilkan ion hidrogen. Jadi selain elektron yang dihasilkan, juga ion hidrogen juga dia dihasilkan dari NADH dan FADH. Nah, elektron dan ion hidrogen inilah dimanfaatkan oleh transport elektron untuk pembentukan ATP. Gitu ya. Oke, nah setiap molekul NADH, sebelum nanti saya perlihatkan gambarnya, ini konsepnya teman-teman. Setiap molekul NADH, ingat-ingat, setiap molekul NADH, satu NADH, ketika memasuki rantai transport elektron, dia akan dirubah menjadi 3 molekul ATP. Ini konsepnya, ingat-ingat dulu. 1 NADH setara dengan 3 ATP, sedangkan 1 FADH dia setara di rantai transport elektron itu setara dengan 2 ATP. Ingat-ingat ya, NADH setara dengan 3 ATP, FADH setara dengan 2 ATP. Nah, bagaimana prosesnya? Ini dia, teman-teman, gitu ya, proses pengubahannya. Dengan memanfaatkan elektron, dengan memanfaatkan ion hidrogen, maka di dalam peristiwa yang disebut sebagai chemiosmotik, nanti di soal selanjutnya kita akan bahas bagaimana chemiosmotik memanfaatkan elektron dan ion hidrogen sampai terbentuknya ATP. Kita di soal yang lain nanti kita akan bahas gitu ya. Itu namanya chemiosmotik. Nah, setelah kita tahu bahwa konsepnya itu 1 NADH setara dengan 3, FADH setara dengan 2 ATP gitu ya, maka glikolisis itu dia menyumbangkan 2 NADH. Maka kalau dia menyumbangkan 2 NADH, terus DO dia juga menyumbangkan 2 NADH, gitu kan ya. Terus apalagi siklus Krebs dia menyumbangkan 6 NADH dan siklus Krebs juga dia menyumbangkan 2 FADH. Tinggal dikalikan saja sama teman-teman, gitu ya. Dikalikan bagaimana? Ya dikalikan jumlah elektron yang sesuainya, gitu ya. Jumlah elektron yang sesuainya. Yang tadi NADH dikali 3, FADH dikali 2, gitu ya. Nah, seperti ini jadinya. Jadi dikarenakan di soal 8 NADH, maka 8 dikali 3. Maka jawabannya adalah 24. Terus 2 FADH, maka 2 dikali 2.
hasilnya 4. Jumlahkan sama teman-teman. 24 ditambah 4 jumlah akhirnya adalah 28 ATP yang akan terbentuk di rantai transport elektron. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya. Oke, gampang. Baik, selanjutnya soal nomor keempat. Kita akan lihat soal nomor keempat seperti apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira teman-teman, telah hadir pakar biologi memberikan solusi untuk setiap masalah Anda. Pakar biologi menyediakan les atau privat online dengan menggunakan Zoom teman-teman hanya 100.000 per 2 jam per pertemuan dan gratis konsultasi sepuasnya. Bisa untuk apa saja nih pakar biologi ini? Boleh untuk persiapan UTBK, persiapan ujian mandiri, ujian sekolah, bahkan ulangan harian sampai mengerjaan PR itu teman-teman dibantu oleh pakar biologi ini. Anda punya masalah? Pakar biologi solusinya. Segera hubungi 0878 6526 1205. Terima kasih. Oke. Di soal nomor 4 teman-teman bisa perhatikan katanya zat makanan yang pada metabolisme menghasilkan energi tinggi katanya untuk satuan berat yang sama. Jadi kita harus tahu nih. Ada satuan berat misalkan 1 gram misalkan. Ya, mana yang menghasilkan energi tertinggi? Protein, lemak, atau karbohidrat, atau vitamin atau hormon. Nah, kita akan bahas gitu ya. Baik. Nah, berbicaranya bahan di dalam proses katabolisme, teman-teman, katabolisme itu kan dia proses pemecahan, proses perombakan gitu ya. Tujuan akhir dari perombakan di dalam katabolisme adalah untuk menghasilkan ATP. Nah, bahannya apa untuk menghasilkan ATP ini? Bisa dari karbohidrat, bisa dari lemak, bisa juga dari protein. Gitu ya. Nah, jumlah ATP yang dihasilkan ketika proses katabolisme berlangsung, teman-teman, gitu ya. Khususnya berbicaranya bahan yang dipecahnya adalah protein dan karbohidrat, dia akan menghasilkan 38 ATP, teman-teman. Untuk katabolisme protein dan karbohidrat. Sedangkan ketika kita berbicara katabolismenya lemak, maka dia menghasilkan 46 ATP. Jadi lebih banyak dihasilkan dari lemak dibandingkan dari protein dan karbohidrat. Tentu dari satu molekul protein, dari satu molekul karbohidrat, juga dari molekul lemak. Gitu ya. Oke, ini perbedaannya seperti ini. Gitu ya, dari satu molekul lemak 46, sedangkan protein dan karbohidrat 38. Nah, itu konsep yang pertama. Nah, konsep yang kedua, teman-teman, kenapa lemak ini menjadi lebih besar penghasilan ATP-nya? Sebab lemak ketika di katabolisme, dia akan menghasilkan gliserol dan asam lemak. Monomernya ada 2. Gitu kan ya. Kalau karbohidrat itu dia monomernya glukosa, itu kan ya, protein asam amino, sedangkan lemak monomernya itu adalah gliserol dan asam lemak yang akan diproses, dipecah. Jika dia gliserol, monomer yang pertamanya dia akan dirubah menjadi gliseraldehid fosfat, teman-teman, atau bahasa lainnya PGAL. Selanjutnya dia akan masuk ke jalur glikolisis untuk proses katabolisme, menghasilkan energi. Sedangkan kalau monomernya berupa asam lemak, dia akan diubah menjadi molekul-molekul asetil-CoA, teman-teman, yang nantinya dia bisa masuk secara langsung ke dalam suatu siklus Krebs. Dia juga menghasilkan ATP. Nah, disinilah 2 monomer inilah yang menghasilkan ATP sehingga hasilnya lebih banyak. Gitu ya. Oke, nah untuk satuan berat yang sama sesuai di soal, mana yang menghasilkan energi tertinggi, maka protein dengan karbohidrat dikarenakan menghasilkan 38 ATP yang sama, maka dia mampu menghasilkan 4,1 kalori per gram. Sama gitu ya dengan karbohidrat. Sedangkan lemak dia bisa menghasilkan 9,3 kalori per gram. Gitu ya untuk satuan berat yang sama. Maka jawabannya yang menghasilkan energi yang tertinggi adalah dari lemak. Gitu ya, gampang. Sip, pinter. Selanjutnya, kita lanjutkan.
Soal berikutnya teman-teman yaitu soal nomor kelima kita akan perhatikan. Oke, di soal ini disebutkan katanya pada proses respirasi sel katanya nih. Tahap yang paling banyak menghasilkan ATP adalah tahap apa? Oke, respirasi sel berarti kalau diminta banyak tahap berarti ini berbicara respirasi sel berbicaranya aerob. Jadi respirasi aerob gitu ya. Jadi respirasi yang menggunakan oksigen. Oke, baik. Nah, tahap respirasi aerob yang menggunakan oksigen itu kan dia melibatkan 4 tahap. Yang pertama itu ada yang disebut sebagai glikolisis, di mana glikolisis itu adalah proses pemecahannya itu dia memecah glukosa. Menjadi apa? Menjadi 2 molekul ATP, 2 NADH, dan 2 molekul asam piruvat. Ini adalah hasil-hasil glikolisis yang bertempat di sitoplasma. Satu, sudah saya bahas. Berarti ATP yang dihasilkan berapa? 2 ATP. Yang kedua, asam piruvat akan masuk ke reaksi yang kedua, yaitu dekarboksilasi oksidatif. Nah, tempat terjadinya ini dia di matriks mitokondria, teman-teman. Saat asam piruvat dipecah ini, dia akan membentuk produk di dalam DO. Apa saja? Dia menghasilkan 2 NADH, dia menghasilkan 2 CO2, dia menghasilkan 2 asetil-CoA. Artinya, tahapan DO ini tidak menghasilkan ATP secara langsung, gitu ya. Tapi dia menghasilkan NADH yang akan dirubah di transport elektron menjadi ATP. Gitu ya. Namun secara langsung DO tidak menghasilkan ATP. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya asetil-CoA ini dia akan masuk ke reaksi yang ketiga yaitu Daur-Krebs teman-teman atau siklus Krebs gitu ya. Nah, siklus Krebs dia juga sama tempat terjadinya di matriks mitokondria. Dia memecah asetil-CoA dari karboksilasi oksidatif menghasilkan apa? Dia menghasilkan 6 NADH, 2 molekul ATP, 2 FADH, dan 4 CO2 gitu ya. Jadi intinya Daur-Krebs juga menghasilkan ATP gitu ya. Dan yang terakhir, substrat NADH, FADH dari ketiga reaksi ini akan masuk ke dalam rantai transport elektron untuk pengubahan NADH dan FADH menjadi sumber energi dengan proses chemiosmotik gitu ya. Nah, berapa energi yang dihasilkan dari pengubahan NADH dan FADH di rantai transport elektron? Jumlahnya adalah 34 ATP. Otomatis yang banyak menghasilkan ATP dari respirasi aerob adalah transport elektron. Gitu ya. Nah, ini dia kita simpulkan ya. Glikolisis hanya 2. DO tidak menghasilkan secara langsung ATP-nya. Siklus Krebs dia menghasilkan 2 ATP. Rantai transport elektron yang terjadi di krista atau membran dalam mitokondria dia menghasilkan 34 ATP gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah rantai transport elektron. Gitu ya, gampang. Sip, baik. Selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Nah, di soal berikutnya teman-teman di soal nomor ke-7 berarti ya. Oke, kita akan lihat di sini disebutkan bahwa proses respirasi gula katanya nih pemecahan gula secara aerob berarti tadi sudah kita bahas di soal sebelumnya ya. Berbeda dari fermentasi. Nah, kalau fermentasi ini adalah respirasi anaerob. Jadi pemecahan tidak melibatkan oksigen sebagai akseptornya gitu ya. Oke, dalam hal ini fermentasi alkohol katanya. Karena pada fermentasi alkohol apa? Oke, perbedaannya ya. Jadi respirasi anaerob dalam hal ini adalah fermentasi alkohol. Sebab respirasi anaerob juga ada yang namanya fermentasi asam laktat. Gitu ya. Oke, baik kita bahas. Nah, berbicaranya respirasi aerob, teman-teman, di soal sebelumnya sudah kita singgung bahwa dia merupakan proses pemecahan di mana dia, gitu kan ya, menggunakan akseptor terakhirnya itu adalah oksigen. Jadi oksigen itu digunakan sebagai akseptor terakhir di rantai transport elektron untuk mengikat hidrogen, gitu ya, yang nantinya akan membentuk air. Sedangkan fermentasi dia merupakan bagian dari respirasi anaerob, artinya proses perombakannya itu dia tanpa bantuan akseptor yang disebut sebagai oksigen. Gitu ya, itu perbedaan umumnya. Oke, nah ketika kita lihat teman-teman coba perhatikan kalau misalkan kita mau berbicaranya respirasi aerob, tadi disebutkan kan ada 4 tahap ya.
ada glikolisis, ada DO, ada siklus Krebs, bahkan yang terakhir yang menghasilkan energi tertinggi ada di rantai transport elektron. Gitu ya. Jadi rangkaiannya panjang, rangkaiannya sangat lama. Tetapi berbeda ketika kita berbicara fermentasi alkohol ini. Gitu ya, dia cuman hanya menggunakan satu reaksi, yaitu glikolisis saja, teman-teman. Ingat-ingat ya, fermentasi atau respirasi anaerob hanya menggunakan satu reaksi saja, yaitu glikolisis. Tidak ada DO, tidak ada siklus Krebs, tidak ada transport elektron. Itu bedanya. Nah, dikarenakan hanya menggunakan glikolisis saja, maka dia hanya memecah glukosa sampai terbentuknya 2 asam piruvat. Yang menghasilkan 2 ATP, gitu kan ya, yang menghasilkan 2 NADH dan 2 asam piruvat. Nah, ketika dia masuk ke ke proses fermentasi alkohol, maka asam piruvat ini dia akan melepaskan karbon, teman-teman, dalam bentuk CO2. Saat asam piruvat melepaskan karbon dalam bentuk CO2 ini, maka asam piruvat dia berubah menjadi senyawa antara yang disebut sebagai asetaldehid. Gitu ya, ini adalah senyawa antara dalam proses fermentasi alkohol. Nah, asetaldehid ini, teman-teman, yang terbentuk dikarenakan asam piruvat melepaskan karbon, maka selanjutnya asetaldehid ini dia mengkonsumsi hidrogen dari NADH yang dihasilkan dari glikolisis. NADH-nya ditarik oleh asetaldehid, lalu asetaldehid berubah molekulnya menjadi etanol. NADH yang kehilangan hidrogen, maka dia berubah menjadi NAD+, gitu ya. Jadi hasilnya adalah etanol. Kesimpulannya, fermentasi alkohol dihasilkan 2 etanol, dihasilkan 2 CO2, dihasilkan 2 ATP, dan 2 NAD+. Ingat-ingat, bukan NADH, NAD+. Gitu ya. Itu adalah fermentasi alkohol. Seperti itu, teman-teman, perbedaannya. Jadi, artinya pada proses fermentasi alkohol di sini tidak ada air. Gitu kan ya? Nggak ada. Sedangkan di proses respirasi aerob ada air dihasilkan. Air dihasilkan di tahapan mana, Pak? Di rantai transport elektron. Di sini. Gitu ya, itu yang menjadi pembeda. Sebab oksigen pada rantai transport elektron itu digunakan untuk mengikat hidrogen yang nantinya membentuk air. Sedangkan di sini tidak menggunakan akseptor oksigen, maka tidak ada proses pengikatan hidrogen yang akan membentuk air. Nggak ada. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Begitu ya, gampang sekali. Oke, baik. Soal berikutnya, soal nomor ke-8 berarti ya. Ini bukan. Oh iya, betul. Yang ini ya. Di soal ini, teman-teman, kita akan lihat dalam proses respirasi aerob katanya. Karbon dioksida dilepaskan pada proses apa? Oke, sudah dibahas di soal-soal sebelumnya ya. Padahal baiklah, kita akan lihat gambar langsung lah ya. Kita simpulkan saja. Ini dia karbon dioksida yang diminta. Coba teman-teman perhatikan. Karbon dioksida itu dihasilkan dari 1, dekarboksilasi oksidatif. Yang kedua, ada yang dihasilkan di siklus Krebs. Yang lainnya tidak menghasilkan CO2. Ya, gampang lah soal ini mah ya. Sudah kita bahas sebelumnya. Jadi CO2 ini teman-teman dihasilkan di pembentukan asetil-CoA, dalam hal ini adalah dekarboksilasi oksidatif, dan yang kedua adalah siklus Krebs. Jadi 1,3 itu jawabannya adalah B. Gitu ya. Oke, gampang ini mah. Baik, soal berikutnya kita akan lihat. Sip, yang ini, yang bus gitu ya. Di soal berikutnya, ini apa nih? Respirasi katanya merupakan proses yang berlawanan dengan fotosintesis. Betul atau salah? Kita akan lihat. Respirasi itu katabolisme, fotosintesis itu anabolisme. Bagian dari pokok bahasan metabolisme. Gitu ya. Oke, sebab respirasi merupakan suatu proses yang membutuhkan oksigen. Katanya tadi disebutkan ya. Tidak semua respirasi membutuhkan oksigen. Kan tadi ada respirasi aerob, ada respirasi anaerob ya. Dan menghasilkan karbon dioksida sebagai hasil sampingnya. Betul atau salah? Kita akan bahas. Oke, baik. Nah, berbicaranya respirasi, teman-teman, bahwa dia merupakan reaksi yang termasuk ke dalam proses katabolisme. Atau reaksi-reaksi yang bersifat pemecahan.
reaksi-reaksi yang bersifat perombakan, tentu dari molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, gitu kan ya. Sementara fotosintesis itu dia termasuk ke dalam proses yang kedua, yaitu anabolisme, di mana proses di dalamnya itu proses pembentukan. Nah, gitu ya. Pembentukan apa? Senyawa kompleks dari senyawa-senyawa sederhana. Gitu, kebalikan, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, tidak semua respirasi teman-teman menggunakan oksigen. Tadi sudah kita bahas di soal sebelumnya kan ya. Ada respirasi aerob, ada respirasi anaerob. Jadi tidak semua. Begitu ya konsepnya. Jadi teman-teman bisa diperhatikan konsep mengenai metabolisme itu dia memiliki dua kajian. Satu, kajian yang bersifat penyusunan atau anabolisme. Yang kedua, kajian yang bersifat perombakan atau katabolisme. Kalau anabolisme dia prosesnya memerlukan energi untuk menghasilkan suatu produk, sedangkan katabolisme adalah proses di mana penghasilan energi. Gitu ya, itu dia konsepnya. Nah, anabolisme nanti kita akan membahas konsep fotosintesis juga konsep kemosintesis di dalamnya. Gitu ya. Ini dia penyusunan dengan bantuan cahaya, kalau yang ini dia penyusunan dengan bantuan senyawa-senyawa kimia, kemosintesis ya. Sedangkan pada katabolisme juga sudah kita bahas, ada respirasi yang menggunakan oksigen, ada respirasi yang tanpa menggunakan oksigen. Gitu ya. Yang menggunakan oksigen nanti melalui 4 tahap. Melalui 4 tahap gitu kan ya. Ada glikolisis, DO, ada Daur Krebs, ada transport elektron, sedangkan di anaerobnya hanya menggunakan glikolisis saja. Gitu ya. Nah, di sini kenapa 3, Pak? Sebab DO-nya dia digabungkan dengan reaksi dari Daur Krebs. Gitu ya. Tahapannya tetap ada 4 gitu. Jadi jawabannya adalah yang A. Maksudnya pernyataan atas betul, berarti C ya, kalau pernyataan atas betul. Respirasi merupakan proses yang berlawanan dengan fotosintesis, betul. Kalau yang pernyataan keduanya salah, sebab respirasi ada juga yang anaerob. Jadi C jawabannya ya, betul, salah. Oke, baik. Ini soal selanjutnya kita akan lihat setelah bus kita masuk ke helikopter. Oke. Di soal helikopter ini teman-teman katanya tahapan pada proses respirasi yang paling banyak menghasilkan energi adalah rantai transport elektron. Oh, gampang ini ya. Sudah kita bahas soal sebelumnya. Sebab akseptor terakhir pada rantai transport elektron adalah oksigen. Ini juga sudah kita bahas di soal sebelumnya ya. Oke, jadi teman-teman UTBK itu hanya perlu teman-teman latihan-latihan soal saja. Jadi konsepnya teman-teman sudah tahu, soalnya itu hanya diramu-ramu saja. Gitu ya, seperti itu. Baik, kita bahas. Nah, pada proses transport elektron teman-teman yang tadi kita bahas bahwa di dalamnya itu kan dia merupakan serangkaian reaksi berantai gitu ya, yang melibatkan transport elektron juga hidrogen gitu ya. Nah, dari satu molekul akan bergerak ke molekul yang lain dalam proses chemiosmotik, nama prosesnya. Nah, transfer elektron ini teman-teman dia akan menghasilkan selain elektron itu tadi disebutkan juga di soal sebelumnya dia memanfaatkan ion hidrogen gitu ya. Nah, ion hidrogen ini dimanfaatkan di dalam rantai transport elektron untuk apa? Untuk proses pembentukan ATP gitu ya. Dengan bantuan suatu enzim yang disebut sebagai ATP sintase. Gitu, itu proses di dalam rantai transport elektron. Akseptor terakhir pada rantai transport elektron itu adalah oksigen. Kenapa mesti oksigen? Sebab ion-ion hidrogen setelah dimanfaatkan oleh rantai transport elektron untuk membentuk ATP, selanjutnya ion hidrogen itu dia ada di dalam matriks. Kalau dibiarkan saja, maka matriks mitokondria akan asam. Maka dinetralisir oleh oksigen. Oksigen ini berperan sebagai akseptor penangkap ion hidrogen. Gitu ya. Nah, akan tetapi kedua pernyataan yang tadi di atas, teman-teman, dia tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, konsep yang berbeda masing-masing. Gitu ya, tidak saling menjelaskan. Gitu. Nah, ini dia teman-teman proses chemiosmotik itu saya jelaskan di nomor ini yang tadi saya sebutkan bahwa bagaimana proses rantai transport elektron sampai dia bisa menghasilkan energi. Begini. Seperti yang diketahui di soal sebelumnya bahwa glikolisis, DO, SK dia menghasilkan NADH dan FADH yang selanjutnya dia akan diproses di krista, di membran dalam mitokondria. Gitu ya, di transport elektron ini.
Nah, bagaimana cara cara melakukan prosesnya? Yaitu NADH itu dia akan melepaskan hidrogennya, maka NADH itu dia akan membentuk NAD+. Juga FADH melepaskan hidrogennya, dia akan membentuk hidrogen dan FAD+. Nah, hidrogen selanjutnya yang telah lepas dari NADH dan FADH, dia akan banyak di wilayah matriks. Akibatnya terjadi perbedaan konsentrasi di antara matriks dengan di ruangan antara membran luar dengan membran dalam mitokondria. Namanya intermembran space, gitu ya. Akibatnya, nah, hidrogen dari matriks ini dikarenakan perbedaan konsentrasi yang sangat tinggi di dalam lebih tinggi daripada di luar, maka terjadi difusi. Gitu kan ya. Nah, hidrogennya dia akan bergerak keluar. Ingat, difusi itu perpindahan dari konsentrasi tinggi bergerak ke konsentrasi yang rendah. Dia akan keluar menuju ke intermembran space, menuju suatu protein integral. Gitu ya, dia keluar dikarenakan di luar dia konsentrasinya lebih rendah. Nah, selanjutnya selain hidrogen yang keluar, juga elektron yang dibawa oleh NADH itu dia akan bergerak juga dari satu protein ke protein yang lain, gitu kan ya. Pergerakan elektron ini dia seperti ini, yang ini digambarkan dengan garis yang ini. Jadi selain ion hidrogen, juga elektron juga dia terjadi transfer. Makanya disebut sebagai transfer elektron, gitu ya, seperti itu. Selanjutnya teman-teman, hidrogen yang sudah ada di intermembran space ini akibatnya dia menjadi lebih banyak dibandingkan dengan matriks. Sekarang kebalikannya, ternyata di luar lebih tinggi sekarang daripada di dalam. Nah, terjadi reaksi balik lagi bahwa konsentrasi tinggi akan berpindah ke konsentrasi yang rendah. Tetapi hidrogen yang dari luar ini tidak ke protein integral yang sebelumnya. Dia masuk ke protein integral yang memiliki enzim yang namanya ATP sintase, gitu ya. Dia masuk ke kanal yang ini. Tujuan dari hidrogen masuk ke kanal ini, dia adalah sebagai trigger, teman-teman. Pemicu untuk proses. Jadi prosesnya itu dia ketika masuk ke dalam protein integral ini yang memiliki ATP sintase ini, teman-teman, ketika masuk dia mengaktifkan proses penyatuan antara ADP dengan fosfat. Ketika ADP dengan fosfat bergabung, maka dia akan berubah menjadi ATP. Tadinya 2 fosfat, sekarang menjadi trifosfat. Adenosin trifosfat. Gitu ya. Nah, hidrogen yang telah masuk, dia akan diikat oleh akseptor terakhir, yaitu dalam hal ini oksigen, dengan bantuan elektron yang tadi diloncat-loncatkan. Hidrogen membentuk tergabung dengan oksigen, maka dia akan membentuk air H2O. Akibatnya hidrogennya ternetralisir, jadi tidak balik lagi keluar, gitu ya. Terbentuklah ATP yang diinginkan. Proses ini namanya chemiosmotik, gitu ya, pemanfaatan perbedaan konsentrasi ion hidrogen dengan bantuan ATP sintase untuk membentuk ATP di dalam rantai transfer elektron, gitu ya. Jadi jawabannya dua-duanya betul tapi tidak saling menghubungkan, gitu ya teman-teman. Oke, B berarti jawabannya. Oke, baik. Nah, itu adalah soal terakhir teman-teman di pertemuan pertama mengenai katabolisme. Nah, nantikan pertemuan kedua berbicaranya proses masih katabolisme ya. Oke. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.